Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ternyata ya, sosok yang diklaim simpan perjanjian utang Anies Baswedan 50 miliar ke Sandiaga Uno. Ini kan setelah Sandiaga Uno membeberkan, muncullah Erwin Aksa ini, riuh downgrade Anies seperti berjilid-jilid. Seperti itu begitu kan. Padahal ya Bang Sandi ya memberikan spekulasi itu disuruh tanya ke Pak Fadlizon. Ternyata Pak Fadlizon disuruh tanya kepada Pak Sandi begitu kan. Seolah-olah apa? Lempar batu sembunyi tangan. Kira-kira seperti itu logika kita begitu kan. Tapi publik bisa percaya bisa enggak begitu kan. Kalau dia punya utang sebenarnya ya ngapain kita keluar-keluar di media sosial begitu kan. Ya inilah politik atau jangan-jangan ini ada monover tertentu ya dari Anies Baswedan dari Pak Sandi begitu kan. Ya wallahualam saya tidak tahu, tapi perlu diingat catatan demokrasi kita dan publik akan tahu siapa mereka begitu. Mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen sangat sangat luar biasa sekali begitu kan komentarnya begitu. Ini dari setelah Sandiaga Uno muncullah Erwin Aksa ya terkait dengan yang muncul spekulasi bahwa Anies Baswedan katanya punya utang 50 miliar. Wow. Walah Akbar Faisal petinggi Gerindra ya, lako aneh-aneh saja dana tersebut logikanya bukan untuk pribadi Anies Baswedan tapi untuk pasangan Anies Sandi maju Pilgub DKI Jakarta, bukan Akbar Faisal. Ya itulah muncul spekulasi di situ di podcastnya Bang Faisal sebenarnya. Tapi yang muncul spekulasi di situ ya Pak Sandi yang awalnya keluar-keluar di situ begitu kan. Begitulah politik negeri ini, yang penting itu kepentingan. Cara-cara busuk pun dilakukan. Saking tak berdaya bersaing dengan sportif, seharusnya kan sportif saat kalah mengakui kehebatan lawan. Betul. Apapun yang dilakukan gerombolan ini, Anies sudah tidak terbendung lagi untuk dijegal. Rakyat bersatu untuk mendukung Anies perubahan dalam pembaharuan. Sudah mulai kubaca skenario semuanya, nanti ujung-ujungnya barisan mengarah untuk menggabung kepada Anies Baswedan. Betul begitu kan? Setelah banyak yang sekali yang bergabung kepada Anies Baswedan karena sudah pasti bahwa Anies Baswedan sudah ada yang berspekulasi akan menang di sini begitu kan? Ya mau tidak mau harus ya bergandeng dengan Anies Baswedan begitu. Mereka akan kehabisan amunisasi downgrade ya Anies sebelum perhelatan resmi. Beberapa amunisi yang ditembalkan berbelok arah. Serangan akan terus gencar dilaksanakan apalagi kader dari partai-partai lain secara masif terus mendukung Pak Anies Baswedan. Betul begitu. Begitu banyak yang mendukung Anies Baswedan saat ini begitu kan. Mulai dari masyarakat, terus kemudian tokoh politik, para ulama begitu kan. Banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu kan. Karena Anies Baswedan dianggap sebagai orang yang punya elektabilitas dan bisa ya memperbaharui ya bangsa kita, demokrasi kita begitu. Dan bahkan ini Golkar itu tetap pernah jadi oposisi saat calonnya lemah dia akan melimpir kepada calon kuat pilihan rakyat. Kalian nggak percaya pada saatnya Golkar mengusung Anies Baswedan. Pada sirik sama Anies. Saya merasa media saja yang membesar-besarkan pemberitaan. Nggak ada kok hal-hal yang menunjukkan bahwa Pak Anies dari pembicaraan Pak Aksa. Justru yang sedikit provokatif itu pernyataan loh. Orang-orang baik dan berniat perbaikin untuk orang-orang baik pasti diserang. Itulah bukti kenapa rakyat harus pilih Anies Baswedan menjadi presiden. Betul begitu. Bahkan dikeroyok para pembenci Anies Baswedan, tenang sih ngadepi pendukung. Ya itu loh politik hari ini begitu kan. Ya menurut saya pribadi ya wajar-wajar aja untuk bermanuver seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, sosok yang diklaim simpan perjanjian utang Anies Baswedan 50 miliar ke Sandiaga Uno. Saya bacakan ya. Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa mengungkapkan perjanjian utang piutang antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno sebesar 50 miliar saat momen Pilkada DKI 2017. Erwin mengaku surat perjanjian itu ada di tangan Ricky Rigiana, pengacara Sandiaga Uno itu. Bahkan dilansir itu dari DT News, Erwin mengaku dirinya hanya melihat perjanjian itu namun dia tidak menjelaskan detail soal itu perjanjian tersebut. Bahkan mantan tim ses Anies Sandi di Pilkada 2017 itu menuturkan Ricky yang tahu pasti soal isi perjanjian tersebut, dia tidak tahu pasti soal kelanjutan perjanjian itu kan sudah tahu begitu kan. Pas kan ya tidak tahu terhadap apa yang selama ini dilakukan perjanjian itu. Pak Fadlizon juga tidak tahu, kok Pak Sandi yang keluar-keluar begitu.
begitu kan. Itulah yang seharusnya dilakukan, dan bahkan setelah diklarifikasi Pak Sandi mengatakan saya akan membaca suratnya terlebih dahulu, katanya seperti itu begitu. Bahkan Erwin menegaskan Anies menekan surat perpinjaman uang mencapai 50 miliar dalam perjanjian dengan Sandiaga. Dia pun tidak mengetahui apa utang yang dimaksud sudah lunas atau belum. Dalam kesempatan wacana terpisah, Erwin menjelaskan uang tersebut dibutuhkan agar roda logistik lancar dalam memenangkan Pilgub DKI 2017. Menurutnya, situasi logistik saat putaran pertama Pilkada saat itu masih cenderung sulit karena waktu itu sangat luar biasa ya, di putaran kedua harus punya otot atau punya uang yang luar biasa begitu kan, karena pertandingan itu Ahok melawan Anies Baswedan waktu itu, tapi Anies Baswedan yang terpilih begitu. Sandiaga beri penjelasan. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengungkapkan perjanjian itu diteken pada September 2016 lalu pada malam sebelum pendaftaran Pilgub DKI tahun 2017. Perjanjian itu diteken di atas materai. Menurut Sandiaga, perjanjian itu melibatkan dirinya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dia mengaku masih menjalankan komitmen menjalankan perjanjian. Tapi namun dia enggan memaparkan lebih lanjut terkait itu. Sandiaga malah melimpahkan kepada Wakil Ketua Umum Gerindra Fadlizon untuk memberikan kejelasan. Bahkan saat ditanya apakah salah satu dari perjanjian itu adalah bahwa Anies tidak boleh maju sebagai calon presiden, Sandiaga meminta untuk mengecek langsung isi perjanjian tersebut ke pihak yang memegang salinan tersebut. Ini kan seolah-olah Pak Sandi lempar batu sembunyi tangan begitu kan. Setelah berspekulasi ya, merinci, menerangkan seperti itu ke publik, tapi tahu-taunya disuruh tanya ke Pak Fadlizon. Setelah ditanya ke Pak Fadlizon, disuruh tanya ke Pak Sandi begitu kan. Kan aneh juga begitu kan, antara perlawanan ya Pak Fadlizon versus Sandiaga Uno begitu kan. Gerindra ngaku ada 7 poin perjanjian ya, dari 7 poin itu ya bahkan menunjukkan bahwa tidak ada utang piutang di situ, tetapi keterkaitan dengan pilkada waktu itu begitu. Bahkan ya Nasdem tak ada urusan. Partai Nasdem menegaskan tidak ada urusan dengan surat perjanjian utang piutang sebesar 50 miliar yang melibatkan calon presiden ya diusungnya. Anies Baswedan pihaknya pun tidak mau mengomentari lebih jauh terkait janji politik. Bahkan Ahmad Ali menegaskan itu urusan Anies, Sandiaga, dan Partai Gerindra, apalagi momennya terkait Pilkada DKI 2017. Namun dia meminta Anies menyelesaikan janji utangnya jika memang benar ada. Dia juga mengusulkan agar pihak yang merugikan atas perjanjian itu menempuh mekanisme yang ada. Itu kan disuruh ke jalur hukum begitu. Tapi dengan istikharah yang akhirnya Pak Sandi mengeluarkan statement akan ikhlas dengan itu begitu. Seolah-olah Anies Baswedan kan punya utang begitu kan. Tetapi publik sudah tahu, sudah cerdas mana yang punya utang dan mana yang tidak. Saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Sudirman Said dengan Fadlizon. Itu hanya janji pilkada waktu itu, bukan masalah utang piutang yang 50 miliar begitu kan. Dan bahkan banyak sekali yang spekulasi di sini begitu. Nih, setelah Sandiaga Uno ada yang menyebutkan bahwa ada perjanjian yang dibuat oleh Anies Baswedan sebelum melangkah mengikuti Pilkada DKI Jakarta. Bunyinya perjanjian meski Sandi yang membocorkan, tapi dia tidak bersedia membuka lebih jauh, menyebut nama Fadlizon, disebut sebagai orang yang lebih tahu isi perjanjian itu. Bahkan setelah Fadlizon ada ya Sufmi Dasko Ahmad, disebut orang yang menyimpan dokumen perjanjian itu begitu. Kok semakin kesana kesini begitu, berjilid-jilid begitu kan, ada apa begitu. Sandi menyampaikan info itu seperti menyampaikan wujud yang tidak tampak. Itu secara downgrade ya Anies sebagai pihak yang tidak menepati janji yang dibuatnya. Tapi publik makin tahu betul bahwa itu cara politik untuk mengecilkan Anies Baswedan, merusak nama Anies. Sandi membocorkan sesuatu yang belum pasti ke ruang publik, itu seperti episode berjilid-jilid. Maka dilihatlah podcast Akbar Faisal ya sebagai corong ya untuk menyebarkan kabar yang belum tentu benarnya soal downgrade Sandi ini. Silahkan baca tulisannya. Bahkan setelah dimunculkan episode berikutnya downgrade Anies dengan meminjam tangan Erwin Aksa, Erwin memang sohib akrab Sandi yang juga wakil ketua Golkar bidang penggalangan strategis. Soal Erwin mau melakukan itu dan bahkan mengadakan waktu itu dipakai tangannya menggepuk Anies, itulah pasti punya hitungan-hitungan tersendiri. Lagi-lagi yang dipilih dari corong adalah podcast Akbar Faisal begitu, hanya untuk mengabarkan bahwa Anies masih punya utang 50 miliar kepada Sandi, dan itu utang saat bersama-sama maju Pilkada DKI Jakarta 2017. Anies dan Sandi maju sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur. Mengapa tidak dari mulut Sandi saja soal utang 50 miliar itu disampaikan pada saat wawancara yang lalu? Mengapa mesti pakai tangan Erwin Aksa yang dalam memberi keterangan dan tampak keraguan dan penyampaiannya?
Bahkan keraguan dalam kalimat yang disampaikan itu mestinya bisa dikorek Akbar Faisal supaya ada kejelasan sebenarnya ya dari apa yang disampaikan oleh Erwin agar bisa dipertanggungjawabkan. Keraguan Erwin ya tampak dalam penjelasannya ya seperti itu, ya sendiri kurang yakin dengan penjelasannya. Itu bentuk keraguan, misal keraguan itu ditempatkan pada saya kira itu. Bahkan layak dimuat saja penjelasan Erwin Aksa itu ya agar apa yang dimaksud dengan keraguan itu bisa dilihat. Betul sekali begitu kan. Kalau memang ini terjadi ya tunjukkan saja Pak Sandi kalau dia punya utang begitu kan. Tapi sampai saat ini ya belum menunjukkan itu begitu. Bahkan memakai podcast Akbar Faisal ya untuk ya tentu bukan tanpa perhitungan. Justru itu syarat politik. Akbar Faisal adalah mantan politik Nasdem yang tidak bernasib baik. Bersama Syahrul Yassin Limpo, mantan gubernur Sulawesi Selatan 2 periode. Ya tidak lolos ke Senayan, Syahrul Yassin Limpo meski tidak lolos ke Senayan ya dapat berkah sendiri dipromosikan partainya sebagai Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju. Tapi hal yang sama tidak dapat Akbar Faisal. Dengan penuh kecewa, Akbar memilih meninggalkan Nasdem. Tidak lama kemudian, ia membuat Lembaga Kajian Politik Negara Institut NI, lalu merilis hasil kajiannya di mana 17,22% atau 99 dari 575 anggota legislatif terpilih 2019 lalu. Bahkan tambahnya Jeremy C, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies yang mampu menggambarkan sikap Akbar Faisal dengan mengomentari hasil kajian itu. Akbar Faisal keliru, dia telah menyerang partainya sendiri. Dan bahkan karena tidak salah Sandiaga Uno yang dilanjut Erwin Aksa downgrade Anies, itulah memilih membincangkan bersama Akbar Faisal seolah persekongkolan menemukan tempat semua kemarahan bisa ditumpahkan. Betul kan? Siapa yang berkalkulasi di sini begitu kan? Atau Akbar Faisal atau Erwin Aksa atau dengan Pak Sandiaga Uno begitu kan. Untungnya Pak Fadlizon itu orang cerdas, dia tidak mau menau terhadap itu begitu kan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.